Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina di sini akan bercerita seputar pengalaman berinteraksi dengan orang-orang baru. Saat saya jadi maba dulu, saya saat pulang kampung menggunakan kendaraan umum seperti kereta ataupun juga bis. Nah, jadi selama perjalanan itu saya bertemu dengan orang-orang baru dan tak jarang saya juga mengobrol, menjalin interaksi dengan orang-orang tersebut. Macam-macam orang-orangnya, ada yang pulang kampung dari Surabaya, ada ketemu di Jombang, ada yang di Mojokerto dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan bercerita pengalaman berinteraksi saya dengan orang baru selama di rumah ini. Nah, kemarin saya itu ke kebun bibit dan saya bertemu dengan Ibu Yeti. Beliau ini sudah lama sekali menekuni bisnis bibit ini. Dari beliau saya belajar bahwa memberdayakan tanaman, merawat tanaman itu sangat-sangatlah membawa efek positif bagi tubuh kita, juga mendatangkan kebahagiaan. Beliau ini punya gagasan ingin memberdayakan ibu-ibu di sekitar wilayahnya untuk bisa menanam tanaman-tanaman yang di rumah seperti kangkung, bayam, atau cabai, diajukan ke pemerintah untuk diberdayakan ke ibu-ibu sekitar rumah. Jadi apalagi masa pandemi seperti ini, orang-orang itu biar tidak kekurangan seperti itu. Nah, dari Ibu Yeti ini saya belajar juga bahwa di dalam mendalami bisnis, utamanya bisnis dari pembibitan seperti itu, harus hati-hati. Beliau bercerita dulu pernah ditipu saat ada pelanggannya itu ingin membeli bibit sampai berapa truk itu diangkutkan, tetapi malah tidak dibayarkan padahal barang sudah dikirim. Jadi dari beliau saya belajar untuk apabila mendalami sesuatu, utamanya dunia bisnis itu harus lebih hati-hati. Kita berlaku jujur dan hati-hati terhadap penipuan-penipuan semacam itu. Kemudian saya juga bertemu dengan musisi jalanan di lampu merah. Di sekitar saya itu ada pertunjukan angklung. Nah, kemarin saya itu juga bertemu dengan Bapak Priyo. Nah, Bapak Priyo ini juga sudah lama menggeluti dunia ini. Nah, beliau ini aktif di kesenian-kesenian. Dulu beliau itu juga di seni jaranan. Nah, seni jaranan itu kemudian semakin tua beliaunya terus ikut di komunitas angklung. Jadi di lampu merah itu, setiap lampu merah mereka memainkan sebuah lagu dan nanti orang-orang siapa yang ingin mengasih diberikan seperti itu. Nah, dari Bapak Priyo ini saya belajar bahwa seni itu bisa memberikan kebahagiaan. Jadi memberikan warna baru, memberikan nuansa baru untuk hati kita gitu. Jadi untuk menjalankan itu jadi senang seperti itu. Nah, kemudian selain dengan Bapak Priyo, saya juga bertemu dengan Mbak Siti. Mbak Siti ini juga merupakan anggota situ. Cuman mbaknya itu tidak main angklungnya, tetapi menemani suaminya. Dari Mbak Siti ini saya belajar bahwa berusaha untuk mendampingi pasangannya dalam berbagai situasi seperti itu. Terus kemudian dari
orang baru yang saya tahu lagi itu ada namanya Caca dan Bella. Mereka ini mencari surat izin mengemudi. Dua anak ini merupakan siswa SMA di Loceret. Nah, jadi di hari Sabtu mereka mencari SIM dan kemarin itu mereka gagal untuk pertama kalinya sehingga minggu saat bertemu saya itu merupakan percobaan kedua. Nah, dari mereka saya bisa belajar bahwa apabila kita belum berhasil meraih sesuatu, maka kita harus tetap berusaha dan tidak menyerah begitu saja. Selanjutnya saya juga bertemu dengan Laili dan Alfi. Nah, Laili dan Alfi ini seorang remaja SMP yang ada di pondok. Nah, saya itu berinteraksi ngobrol sama mereka, bertanya terkait kesulitan mereka selama di pondok. Nah, salah satu yang mereka hadapi adalah masalah pertemanan. Jadi pertemanan lingkup SMP mereka itu seperti ada gengnya. Jadi ada geng A, geng B, geng C, dan lain sebagainya. Nah, ada tuh teman mereka yang bertemannya atau mendekatnya, berinteraksinya lagi pas ada tugas aja. Jadi pas ada tugas mereka mendekat dan nyari tahu tuh jawabannya biar mereka dapat jawabannya. Tapi terus habis itu nanti mereka nggak saling interaksi lagi. Nah, hal semacam itu sama Alfi sama Laili itu tidak disukai. Nah, jadi kalau dari situ saya belajar bahwa kita di dalam menjalin sebuah pertemanan itu hendaknya itu tidak hanya sebatas pada kebutuhan saja, tetapi juga membangun emosional, sehingga setelah kita melakukan interaksi itu ada yang berbekas di hati kita. Jadi tidak mudah untuk melepaskan orang, apalagi itu teman yang sering bertemu dengan kita, selalu bertemu dengan kita. Ya, kalau pertemanan itu hanya sebatas pas pada kebutuhan saja, nanti kedepannya menjalin tali silaturahminya itu juga agak canggung. Tapi kalau setiap interaksinya itu mengandung perasaan senang, nyaman, itu juga akan mudah. Nah, dari pengalaman saya menjalin interaksi dengan orang-orang baru ini, menurut saya skill yang harus saya tingkatkan itu adalah tentang skill untuk berbicara. Skill untuk berbicara, kemudian kepedulian yang itu bisa menghasilkan ketulusan yang alami gitu, tidak dibuat-buat atau tidak disetting untuk sebuah kebutuhan. Jadi lebih smooth lagi untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang baru. Kalau saya pas di kereta, di stasiun ataupun di bis itu bisa langsung spontan gitu. Tapi untuk kali ini saya itu agak terasa kaku, mungkin karena ya waktunya terbatas gitu. Kalau di kereta ataupun di bis itu kan untuk jangka waktu yang lama. Nah, untuk yang kemarin itu saya rasa terlalu singkat, jadi kurang bisa natural. Jadi saya perlu meningkatkan itu kepedulian saya, terus sehingga bisa terlihat lebih tulus, tidak terlihat, tapi memang benar-benar tulus. Begitu teman-teman, semoga apa yang saya ceritakan ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.